Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 13 dari kelas struktur baja C, Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Sipil dari angkatan 2019. Kami beranggotakan dari saya sendiri, Rainer Recepson, dengan NIM yang sudah tertera, dan teman-teman saya. Saya Reiner Arya Mahindra PA, tim yang tertera. Dan saya Rangga Dana Friendsyah dengan NIM yang tertera. Lanjut. Di sini kami menggunakan bangunan parkiran motor di Stasiun Tugu, dan ini adalah foto tampak depan dari parkiran tersebut. Lanjut lagi. Next. Nah, ini adalah foto lantai 2 dan foto bentang baja dari lantai 1 bangunan parkiran. Dan next. Dan ini untuk foto memanjang dari tampak samping dari bangunan yang kami tinjau. Next. Kemudian ini adalah denah dari bangunan yang kami tinjau sepenuhnya ini. Lalu next. Dan ini jadi terputar area, itu area yang kami tinjau untuk mengerjakan tugas perhitungan ini. Next lagi. Ini untuk potongannya dengan tinggi yang sudah tertulis. Lanjut. Nah, yang pertama kita melakukan analisis pembebanan pada portalnya. Yang pertama itu ada beban mati atau dead load. Dead load itu terdiri dari beban kolom dan beban balok itu sendiri. Di sini sudah dihitung dari berat jenis balok yang dipilih kami dan juga luas penampang sesuai dengan profil baja yang sudah dipakai di bangunan aslinya dan panjang balok, panjang kolomnya. Lalu kemudian ada beban hidup, yaitu beban yang digunakan dan kami mengacu pada SNI untuk kendaraan bermotor itu sekitar 0,96 kN per meter kuadrat. Lanjut. Lalu kemudian ada beban ADL atau beban mati tambahan. Yang pertama itu ada beban plat lantai yang telah tertulis demikian, dan juga beban boarding di lantai 2. Beban plat lantai 2 tidak ada karena itu langsung atap, dan beban boarding lantai 1 pun itu juga tidak ada karena itu. Lalu lanjut. Lalu ada beban kuda-kuda dan beban atap spandek. Setelah semuanya dihitung, dapat disatukan untuk total beban hidup lantai 1 itu sebesar 4,608 kN per meter. Lalu untuk beban ADL-nya sekitar 17,712, dan lantai 2 beban ADL-nya 3,114, dan untuk beban gempa di lantai 1 sebesar 11,13475, dan lantai 2 sebesar 8,9622. Kemudian dilakukan pemodelan pada sub. Yang pertama itu menentukan frame yang diinginkan. Setelah kita pilih dan menyesuaikan ukurannya, lalu lanjut define material yang kita pilih, yaitu baja 37 sesuai dengan tabel yang tertera pada SNI untuk tegangan putus dan tegangan lelehnya dimasukkan ke dalam sub. Lalu kita memilih profil, yaitu profil yang dengan saat ini adalah profil WF 250x250. Lalu kita define sectionnya, frame section pada sub, dan melakukan assign pada portal yang kita telah gambar pada sub, seperti gambar di kanan. Lalu kita menentukan load pattern, yaitu terdiri dari beban mati, beban hidup, beban ADL, dan beban gempa. Setelah itu kita masukkan kombinasi beban yang telah sesuai dengan LRFD dan ASD seperti yang telah tertulis itu. Lanjut. Lalu ini adalah hasil hitungan beban portal yang telah dihitung melalui sub melalui kombinasi ASD, yaitu DL tambah ADL tambah 0,25 LL sebesar 134,784. Lalu inilah perbandingan dengan hasil hitungan manual di Excel. Di hitungan manual didapat sebesar 135,221. Sementara di sub tadi didapat 134,784. Dan error yang didapat sekitar 0,323%. Ini untuk gambar BMD, SFD, dan FD dari kombinasi-kombinasi yang telah dimasukkan tadi. Lanjut lagi.
Dan ini pada akhirnya didapatkan PM rasio sebesar segini. Dan karena syaratnya di bawah 1 dari portal ini bisa dibilang aman untuk digunakan. Lanjut. Lalu kemudian kita masuk ke analisis kolom manual. Lanjut. Analisis kolom manual sesuai dengan profil yang kita pilih, yaitu profil WF 250x250. Setelah menyesuaikan dengan tabel profil untuk besar TF, TW, dan inersia dan luasnya, lalu kita mulai melakukan analisis manual. Lanjut. Kolom yang ditinjau ini merupakan kolom atas. Dan setelah itu dimasukkan semua profil sesuai profil bajanya dengan tabel yang tadi telah tersedia, dimasukkan semua. Lalu dengan mutu baja yang sesuai dengan SNI, yaitu BJ37 dengan FY 240, FU 370. Lalu memulai hitung cek teku lokalnya, apakah kolom ini langsung atau tidak. Sesuai dengan SNI 1729, untuk sayap itu jika RF-nya lebih besar daripada yang sigma F-nya, maka menjadi non-aliasing. Begitu juga dengan badannya, karena lambda RW-nya lebih besar daripada lambda W, maka badannya juga menjadi non-aliasing. Lanjut. Kemudian yang langkah selanjutnya itu menentukan faktor kekakuan dengan tabel di kanan, grafik di kanan ini, untuk menghitung berapa besar K dari GA dan GB. Lanjut. Setelah dihitung, GA itu didapat sebesar 0,56 dan GB sebesar 1,03 dan K yang didapat sebagai 1,2. Lalu dimulai untuk perancangan kolom kuat terhadap tekan, dan pertama itu K-nya sudah didapat 1,2 dan LB itu panjang kolom sebesar 320. Lalu KL itu adalah K dikali L, 1,2 kali 320 sebesar 384. Min sesuai dengan profil baja tadi, dan dicek apakah tekuknya elastis atau non-elastis. Seperti pada SNI yang tertera di kanan, jika lambda lebih kecil daripada lambda batas, maka digunakan rumus FCR-nya itu 0,658 dipangkat FY per FE dikali FY. Dan untuk flexural buckling strength, FE yang digunakan itu V kuadrat kali E per LC per R kuadrat. Untuk torsional buckling strength, FE yang digunakan itu V kuadrat E kali CW per LCZ kuadrat tambah GJ dikali 1 per IX tambah IY. Lanjut. Lalu setelah dilakukan analisis, untuk hasil SAP yang didapat itu sebesar sekian, dan juga untuk manualnya juga didapatkan setelah cari PN-nya, yaitu FCR kali A, PNC didapat 1647 kN dan PNT 1991. Karena yang digunakan PN yang lebih kecil, maka diambil 1647, dan dari hasil SAP tadi PN yang didapat sebesar 1615 dan R yang didapat sekitar 1,94%. Lanjut. Setelah itu dicek kuat terhadap lentur. Yang pertama dicek tekuk lokalnya, apakah badan dan sayapnya kompak atau tidak. Karena sigma PF-nya lebih besar daripada sigma F, maka flank-nya kompak, dan juga untuk webnya juga sama-sama kompak. Karena dua-duanya kompak, maka batasnya ada yield dan lateral torsional buckling. Lanjut. Yang pertama dicek kondisi yield-nya, yaitu hasil SAP yang didapat sebesar MN sebesar 202,368. Dan untuk hasil manualnya sesuai dengan rumus FY kali ZX didapat 224,8533. Karena ini masih belum dikali faktor reduksi, maka hasil SAP itu dibagi faktor reduksi dan didapat sebesar 224,855 dan R-nya sebesar 0,007%. Kemudian untuk cek lateral torsional buckling, yaitu pertama dengan LB-nya itu panjangnya 320 dan hitung LP sesuai dengan rumus di SNI sebesar 1,76 R
akar E per FY, dan hitung X1 dan X2-nya, dan RTS sesuai dengan rumusnya di NCNI juga. C-nya 1 karena profil I-nya simetris, dan CB-nya 1 didapatkan LR sebesar sekian 1247. Dan karena LB lebih besar dari LP namun lebih kecil dari LR, maka digunakan rumus MN-nya itu yang di bawah ini, CB dikali MP dikali MP min 0,7 FYSX sekian. Dan untuk MNLTB didapat sebesar 202,34205, dan MN disab tadi yang telah tertera tadi itu sebesar 202,369, errornya sekitar 0,013. Karena keduanya nilainya sama, maka yang digunakan itu yang LTB sebesar 202,342 kN. Lanjut. Ya, lanjut. Lalu untuk menentukan momen maksimum dan momen aksial maksimum itu dengan dari kombinasi-kombinasi tadi dipilih yang paling besar, dan yang paling besar itu kombinasi 1,2 DL tambah DL tambah 1,6 LL. Lanjut. Dan ini merupakan hasil lampiran dari SAP untuk menghitung MU dan PU-nya. Lanjut. Lalu kemudian cek geser nominal. Lalu karena kolomnya non langsing, karena lambda W lebih besar dari lambda RW, maka CP-nya 1. Dan didapat juga VN-nya itu 324. Sesuai dengan hitungan manual. Di SAP juga didapat sebesar 324, dan errornya sekitar 0%. Lanjut. Kemudian ada faktor amplifikasi. Ini merupakan lampiran rumus-rumusnya. Lanjut. Pertama, hitung B1 dan M1, M2. M2, M1 merupakan momen maksimum dan momen minimumnya. Dan CM seperti rumus yang tadi telah tertulis di slide sebelumnya. PR merupakan momen lateral maksimum, dan PNS sesuai dengan PN yang tadi dikali dengan dikali dengan faktor reduksi. Setelah itu didapat B1, karena syarat B1 itu harus lebih besar atau sama dengan 1, maka karena hasilnya 0,75 diambilnya B1 sebesar 1. Lalu untuk menghitung B2-nya dengan rumus yang tadi telah tertulis juga di slide sebelumnya didapatkan sebesar 1,01. Karena dulu PLT dan MLT ini diambil dari hasil pembebanan momen untuk gaya gempa saja. Setelah dimasukkan rumusnya dihitung dengan PU-MU yang di bawah ini, didapatkan hasil sebesar segitu. Lanjut. Lalu yang terakhir itu cek terhadap interaksi lentur dan gaya aksial. Untuk pertama itu dicek PR PC-nya lebih besar atau lebih kecil dari 0,2, dan setelah dihitung didapatkan PR per PC-nya lebih kecil dari 0,2, maka digunakan rumus yang bawah yang B, yaitu PR per 2PC tambah MRX per MCX. Setelah itu didapatkan hasilnya 0,15821 yang masih lebih kecil dari 1, maka hasil ini merupakan oke, masih aman. Oke, kemudian lanjut analisis balok manual. Oke, yang pertama cek terhadap lentur. Nah, kita tentukan dulu profilnya, karena profilnya sama dengan kolom, yaitu WF 250 kali 250, maka kita cari AGI, XIY, SX, SY, ZX, dan Q-nya itu sesuai dengan tabel profil baja. Kemudian kita pakai baja mutu BJ37 dengan FY dan FU sekian. Kemudian kita mencari CW dengan rumus IY H0 kuadrat bagi 4. H0 itu adalah H dikurangi dari TF. Dan lanjut. Kemudian cek tekuk lokal dengan rumus seperti tertera. Kemudian hitungannya yaitu kita mencari lambda flank-nya dulu sebesar 8,926 dan lambda wide sebesar 27,778. Kemudian kita mencari lambda PF dan lambda PW sesuai dengan gambar hasilnya. Kemudian dicek apakah itu kompak atau non kompak. Karena lambda F kurang dari lambda PF, maka
dia kompak, dan lambda W kurang dari lambda PW, maka dia juga kompak. Kemudian hasil dari SAP didapatkan 202,368, kemudian dibagi dari faktor reduksi menjadi 224,85. Jika dibandingkan dengan hitungan Excel, maka didapat error 0,000119 atau mendekati 0. Kemudian cek LTB dengan ketentuan seperti di gambar. Nah, untuk hitungannya kita masukkan sama seperti di kolom tadi. Kemudian didapat karena LP kurang dari LB kurang dari LR, maka rumus MN menjadi seperti tertera. Kemudian dicari dari hitungan Excel, didapatkan LTB sebesar 206,66, kemudian dari hitungan SAP didapatkan dari hitungan SAP setelah dibagi faktor reduksi didapatkan 206,22 dengan error 0,21 sekian persen. Kemudian cek geser nominal. Pertama kita cari lambda W dulu, didapatkan 27,77 dan lambda RW 43,012. Kemudian kita cek apakah dia langsing atau non langsing. Karena lambda W kurang dari lambda RW, maka termasuk non langsing. Kemudian CV1 karena profilnya simetris. Kemudian dicari geser nominalnya. Dari hitungan di Excel ketemu 324 kN. Kemudian dari hitungan di SAP seperti tertera di gambar, setelah dibagi faktor reduksi, ketemu atau didapatkan 324 kN. Dan bisa diasumsikan bahwa errornya itu mendekati 0. Kemudian cek terhadap letupan dengan kombinasi ASD. Karena kita memakai balok biasa, maka beban tetapnya adalah L per 240 atau YIZ-nya. Maka didapatkan YIZ-nya adalah 0,02225 meter. Dan jika dibandingkan dengan defleksi di SAP seperti pada gambar, didapatkan 0,003 karena defleksi di SAP masih kurang dari defleksi izin, maka baloknya dianggap aman. Oke, next. Oke, sekarang masuk ke bagian perancangan sambungan baut. Dalam melakukan perancangan sambungan baut, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, untuk langkah pertama sendiri adalah menentukan titik sambungan yang akan kita tinjau. Nah, untuk titik sambungan yang kelompok kami tinjau adalah ada di titik B, seperti tertera pada gambar. Kemudian kita lakukan input gaya-gaya dengan PU sebesar 3,885 kN, nilai PU sebesar 52,253 kN, dan nilai MU sebesar 39,544 kN. Untuk gaya-gaya ini kita dapat dari hasil analisis struktur yang telah kita buat di SAP tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan material dan section properties baut. Nah, jenis baut yang kita gunakan adalah A490X, di mana baut ini adalah baut tanpa ulir pada bagian gesernya. Nah, kemudian diameter baut yang kita gunakan sebesar 22 mm dan luas permukaan bautnya sebesar 380,13 mm kuadrat. Kemudian jarak baut ke tepinya 32 mm dan jumlah bautnya sebesar 8 buah. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan material dan section properties plat ujung balok. Nah, untuk plat baja yang kita gunakan adalah ASTM A36, di mana ketetapan dari ASTM A36 adalah nilai FY-nya sebesar 240 MPa, nilai FU sebesar 370 MPa, dan nilai dimensi platnya sesuai dengan profil yang kita gunakan, yaitu 250 x 250 mm. Kemudian lebar luasan tekan, yaitu 75% dari nilai B, yaitu 187,5 mm.
dan tebal pelat yang kita gunakan adalah 12 mm. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan letak garis netral. Langkah pertama yang dilakukan dalam menentukan letak garis netral adalah kita harus mencari jarak vertikal baut atau S itu sendiri. Nah, untuk nilai S dari kita mendapat nilai S sebesar 62 mm. Kemudian untuk memakai nilai S ini harus memenuhi syarat dengan syarat S yaitu lebih kecil dari 3 dB dan nilai setengah S-nya harus lebih kecil dari nilai IC. Nah, untuk nilai 3 dB-nya adalah sebesar 66 mm. Nah, di mana nilai S ini memenuhi syarat karena dapat dilihat bahwa nilai S kita 62 lebih kecil dari nilai 3 dB-nya yaitu 66 mm. Sedangkan jarak baut ke tepi minimum yang disarankan IC-nya yaitu adalah setengah S. Nah, setengah S-nya adalah 31 mm. Kemudian setelah mendapat nilai S-nya, kita bisa menentukan lebar luasan tarik. Nah, untuk lebar luasan tarik ini sendiri rumusnya adalah 2 kali AB dibagi S. Ketemu hasilnya adalah 12,26 sekian mm. Kemudian setelah mendapatkan nilai lebar luasan tarik, angka selanjutnya adalah kita mencari nilai X-nya itu sendiri. Nah, untuk mencari nilai X yang dibutuhkan adalah nilai A, B, C. Untuk nilai A, B, C-nya setelah ketemu nanti dimasukkan ke persamaan nilai X, yaitu persamaan nilai X-nya adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, ketemu hasilnya X1 sebesar 335,90 sekian mm dan nilai X2-nya ketemu sebesar 199,08 sekian mm. Untuk X yang dipakai adalah sebesar 199,08 mm dikarenakan garis netral tersebut disesuaikan dengan dimensi plat. Sedangkan nilai X1 sendiri itu masih di luar dari dimensi plat. Jadi kita memakai yang X2. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan tegangan lentur yang terjadi. Untuk menentukan tegangan lentur ini, kita harus mencari nilai tegangan satunya terlebih dahulu. Nah, untuk tegangan satu ini, posisinya berada pada bagian atas balok, kemudian nilai tegangan 2-nya itu berada di bagian tengah baut pertama, baut paling atas, kemudian tegangan 3 itu berada di balok yang bawah, bagian bawah. Nah, untuk mencari nilai tegangan satu, kita menggunakan persamaan seperti yang tertera pada gambar. Setelah ketemu hasilnya, yaitu hasilnya adalah 194,38 MPa, kita bisa mencari nilai dari tegangan 3 dan tegangan 2. Nah, untuk tegangan 3 sendiri ini menggunakan rumus tegangan 1 dikali H-X dibagi X. Ketemu hasilnya sebesar 49,708 MPa. Dan tegangan 2 menggunakan rumus tegangan 1 dikali X min LC dibagi X. Ketemu hasilnya 163,13 MPa. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai tegangan putus yang digunakan. Nah, untuk menentukan nilai tegangan putus ini, kita harus mengetahui nilai dari FUB dan FUP-nya. Nah, untuk nilai FUB sendiri, diambil dari tabel tegangan baut mutu tinggi ini didapatkan 825 MPa dikarenakan diameter baut kita memakai 22 mm. Jadi tegangan tarik ultimate-nya sebesar 825 MPa. Untuk nilai FUP sendiri mengikuti tadi yang mutu plat baja yang kita gunakan. Nah, itu FUP sendiri nilainya sebesar 370 MPa. Nah, untuk FU yang digunakan adalah jika FUB lebih besar dari FUP, maka FU-nya mengikuti FUP. Tetapi jika FUB lebih kecil dari FUP, maka FU-nya bernilai sebesar FUB. Yang di dalam menentukan nilai FU yang kelompok kami gunakan itu, di sini nilai FUP lebih kecil dari FUB. Nah, maka yang digunakan adalah nilai FUP-nya itu sendiri. Oke, lanjut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan gaya tarik maksimum baut. Nah, untuk menentukan gaya tarik maksimum baut ini,
Yang dibutuhkan adalah delta, kemudian jarak vertikal baut, dan nilai dari tegangan 2 itu sendiri. Kemudian setelah diketahui, yaitu delta sebesar 12,26 mm, kemudian S sebesar 62 MPa, dan nilai tegangan 2 sebesar 163,13 Newton, kita bisa mencari nilai TU-nya. Nah, untuk rumus TU sendiri adalah luas dikali G dikali tegangan 2-nya, delta dikali G dikali tegangan 2-nya. Nah, ini ketemu sebesar 124.025,35 Newton. Nah, setelah itu kita menentukan gaya yang dipikul satu baut pada baut teratas. Nah, untuk nilai TU1 sendiri itu rumusnya adalah setengah TU. Didapat sebesar 62.012,673 Newton. Kemudian selanjutnya menentukan kuat tarik rencana satu baut atau TD. Nah, untuk menentukan TD ini rumusnya adalah F dikali FNT dikali AB. Untuk nilai F-nya sendiri digunakan 0,75, kemudian nilai FNT 780 MPa dan nilai AB-nya 380,13. Didapatkan TD sebesar 22.2377,64 Newton. Kemudian setelah ketemu nilai TD, dilakukan cek keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi. Nah, untuk syarat keamanannya ini adalah TU1 harus lebih kecil dari TD. Nah, seperti tertera pada gambar, nilai TU1 lebih kecil dari nilai TD, maka bisa dikatakan aman terhadap gaya tarik. Sedangkan kemudian efisiensi kekuatan tariknya sebesar 27,89%. Lanjut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan gaya geser baut. Nah, untuk langkah pertamanya adalah menentukan gaya geser yang dipikul baut atau VU1. Nah, untuk nilai VU1 ini didapatkan dari rumus VU dibagi N. Ketemu hasilnya sebesar 6,531 kN, kemudian dijadikan Newton menjadi 6531,625 Newton. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan kuat geser rencana untuk satu baut atau VD. Untuk mencari VD dibutuhkan nilai F, FNP, dan AB. Nilai F yang digunakan adalah 0,75, nilai FNP yang digunakan 579 MPa, dan nilai AB yang digunakan 380,13. Didapatkan hasil VD sebesar 165.072,63 Newton. Kemudian setelah ketemu nilai VD-nya, langkah selanjutnya adalah melakukan cek keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi. Untuk syarat keamanannya adalah nilai VU1 harus lebih kecil dari nilai VD. Nah, setelah kita cek, terbukti bahwa nilai VU1 lebih kecil dari nilai VD, jadi dapat dikatakan aman terhadap gaya tarik yang terjadi. Dan rasio gaya geser yang terjadi adalah sebesar 0,040. Sekian. Lanjut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan gaya tumpu baut. Nah, untuk menentukan gaya tumpu baut ini, langkah yang pertama adalah kita harus mencari nilai gaya geser yang dipikul keseluruhan baut. Nah, untuk nilai VU udah kita dapatkan tadi di langkah-langkah sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke menentukan kuat tumpu rencana atau RD. Untuk RD sendiri, rumus yang digunakan adalah F dikali 1,2 dikali LC dikali TP dikali FUP. Nah, untuk F sendiri yang digunakan adalah 0,75. Nah, kemudian kita masuk ke peninjauan yang LT 1,2. LC di baut 1,2. Nah, untuk di baut LC 1,2 itu nilai LC-nya sendiri 32. Kemudian nilai RN dihitung mendapat sebesar 170.496. Kemudian nilai RD-nya didapat sebesar 127.872. Dan nilai RN menggunakan rumus F dikali 2,4 dikali DB dikali TP dikali FUP sebesar 175.824. Nah, setelah diketahui nilai-nilainya, maka dapat digunakan nilai yang sebesar 127.872. Nah, ini dikarenakan nilai RN yang dari nilai RN yang sebesar 170 ini
ini lebih kecil dibanding nilai Rn yang didapat dari rumus F kali 2,4 kali DB kali TP kali FUP. Maka karena itunya lebih kecil, dipakainya nilai RD 6, LC 78 dan LC 910. Nilai Rn yang didapat adalah 213.120. Nilai RD-nya sebesar 159.840. Dan nilai F dikali 2,4 kali DB kali TP kali FUP sebesar 175.824. Nah, nilai yang dipakai adalah nilai yang berasal dari rumus F kali 2,4 kali DB kali TP kali FUP. Dikarenakan nilai Rn yang didapat di atas ini yang 213 ini lebih besar dari nilai yang didapat dari rumus ini, dari rumus yang F kali 2,4. Maka yang digunakan adalah nilai dari F kali 2,4. Untuk syaratnya sendiri, RD harus lebih kecil dari F kali 2,4 kali DB kali TP dan kali FUP. Di mana terlihat dari tabel nilai RD-nya semuanya lebih kecil. Oke, lanjut. Nah, setelah itu dilakukan cek keamanan baut terhadap gaya tumpu yang terjadi. Untuk syarat dari keamanannya adalah nilai VU harus lebih kecil dari nilai sigma RD. Nah, dilihat dari tabel nilai VU-nya sendiri memang lebih kecil, yaitu 52.000 sekian. Sedangkan nilai sigma RD-nya sebesar 1 juta sekian. Nah, maka bisa dikatakan aman terhadap gaya tumpu baut. Nah, untuk rasio gaya tumpunya sebesar 0,034. Lanjut. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kombinasi gaya geser. Untuk langkah pertamanya yaitu kita harus menentukan nilai parameter FRP-nya sendiri. Untuk rumus dari FRP sendiri adalah VU1 dibagi dari AB. Didapatkan hasilnya sebesar 137,445 sekian Newton per milimeter kuadrat. Kemudian setelah mendapatkan nilai FRP, kita menentukan nilai tegangan tarik yang telah dimodifikasi menggunakan gaya gesernya tadi. Nah, untuk nilai FNT-nya ini sebesar 780, nilai FNP 579, kemudian nilai F-nya 0,75, dan nilai F aksen NT-nya didapatkan sebesar 767,0945. Nah, karena tadi nilai FNT ini lebih kecil dari nilai nilai F aksen NT lebih kecil dari nilai FNT, maka tadi digunakan F aksen NT, yaitu kombinasi tarik geser lebih menentukan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mengecek keamanan terhadap tarik dan cek efisiensinya dengan menggunakan F aksen NT. Nah, di sini nilai F-nya masih pakai 0,75, kemudian F aksen NT tadi sebesar 767,0945, nilai AB-nya sebesar 380,13, dan nilai TD-nya tadi sebesar 218.698,28 Newton. Nah, untuk setelah mendapatkan nilai TD ini, kita bisa melakukan cek keamanan dengan membandingkan nilai TU1 dengan nilai TD-nya. Nah, di sini terbukti bahwa nilai TU1 masih lebih kecil dari nilai TD-nya. Maka dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan F aksen NT, sambungan baut masih aman. Nah, untuk nilai efisiensinya sendiri sebesar 28,36%. Lanjut. Nah, ini untuk gambar sambungan baut dari kelompok kita, di mana tadi nilai IC sebesar 32, kemudian jarak antar asbaut ke asbaut satunya itu sebesar 62. Dengan profil baja yang kita gunakan adalah IWF 250 kali 250. Lanjut. Mungkin sekian dari kelompok 13 kelas C struktur baja 1. Semoga dengan tugas ini, semoga kedepannya kita bisa lebih paham mengenai struktur baja itu sendiri dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.